Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Rizka Januta Siregar, Guru Bidang Studi Matematika SMA Swasta Anijam Medan. Ayo belajar matematika, karena belajar matematika sangat menyenangkan. Selamat pagi, bertemu kembali dalam pembelajaran matematika wajib kelas 11. Kita buka dengan lafaz basmalah ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pernyataan, kemudian tentang ingkaran atau negasi, kemudian tentang pernyataan majemuk. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang ingkaran atau negasi dari pernyataan majemuk. Langsung saja ya. Yang pertama adalah ingkaran dari kalimat konjungsi. Kalimat konjungsi adalah kalimat yang menggunakan kata penghubung dan. Sedangkan ingkaran adalah pernyataan baru yang berlawanan dengan pernyataan awalnya. Nilai kebenarannya juga berlawanan dengan nilai kebenaran awalnya. Negasi dari P dan Q adalah negasi P atau negasi Q. Ingat ya, negasi dari P dan Q adalah negasi P atau negasi Q. Untuk lebih mudah mengingat dan memahaminya, kita bisa menggunakan sifat distributif perkalian. Gimana ya? Negasi berjumpa dengan P menghasilkan negasi P. Negasi berjumpa dengan dan menghasilkan atau, karena lawan dari dan atau ya. Negasi berjumpa dengan Q menghasilkan negasi Q. Jadi lebih mudah kan mengingatnya? Oke. Contohnya kalimat konjungsinya Ali anak malas dan Ali anak tidak sopan. Ali anak malas ini si P. Ali anak tidak sopan si Q. Kita akan membentuknya menjadi negasi P atau negasi Q. Negasi dari P berarti negasi dari Ali anak malas adalah Ali anak yang tidak malas. Kemudian negasi Q berarti negasi dari Ali anak tidak sopan. Negasinya berarti Ali anak yang sopan. Maka negasi dari Ali anak malas dan Ali anak tidak sopan berdasarkan rumusnya adalah Ali anak yang tidak malas atau Ali anak yang sopan. Paham ya? Next kita masuk ke ingkaran disjungsi. Disjungsi adalah kalimat yang menggunakan kata penghubung atau. Negasi dari P atau Q adalah negasi P dan negasi Q. Sama kita bisa menggunakan sifat distributif pada perkalian. Negasi berjumpa dengan P, negasi P. Negasi berjumpa dengan atau menjadi dan. Negasi berjumpa dengan Q menghasilkan negasi Q. Seperti itu ya. Contoh ya, contohnya misalnya nih kalimat disjungsinya adalah 2 tambah 4 sama dengan 6 atau 4 adalah faktor dari 16. 2 tambah 4 sama dengan 6 itu si P. Kemudian 4 adalah faktor dari 16 menjadi si Q. Kita akan membentuk menjadi negasi P dan negasi Q. Negasi dari 2 tambah 4 sama dengan 6 adalah 2 tambah 4 tidak sama dengan 6. Kemudian negasi dari 4 adalah faktor dari 16 adalah 4 bukan faktor dari 16. Sehingga negasi dari 2 tambah 4 sama dengan 6 atau 4 adalah faktor dari 16 adalah 2 tambah 4 tidak sama dengan 6 dan 4 bukan faktor dari 16. Mudah kan? Yang ketiga adalah ingkaran dari implikasi. Berarti ingkaran dari jika P maka Q. Untuk menentukan ingkaran dari jika P maka Q, kita harus mengubahnya dulu dalam bentuk yang ekivalen dengan dirinya. Yang bentuknya ekivalen dengan dirinya artinya memiliki nilai kebenaran yang sama. Kalau kita buat nih tabel kebenaran ya, ternyata jika P maka Q nilainya sama dengan negasi P atau Q. Boleh dibuktikan. Jadi negasi dari jika P maka Q itu sama dengan negasi dari negasi P atau Q. Kita pergunakan sifat distributif ya. Negasi berjumpa dengan negasi P, negasi dinegasikan lagi menjadi P. Negasinya hilang ya. Negasi bertemu dengan atau seperti yang kita pelajari tadi menjadi dan. Negasi bertemu dengan Q menjadi negasi Q.
Sehingga yang harus kamu ingat bahwa negasi dari jika P maka Q adalah P dan negasi Q. Oke, contohnya jika harga minyak naik maka harga bahan pokok naik. Kita mau mencari kalimat negasinya. Ya, misalkan harga minyak naik itu menjadi P ya. Kemudian harga bahan pokok naik menjadi Q. Dia harus dalam bentuk P dan negasi Q ya. Sehingga kalimat negasinya adalah harga minyak naik dan harga bahan pokok tidak naik. Oke, kita masuk ke ingkaran dari biimplikasi. Berarti ingkaran dari P jika dan hanya jika Q. Sama seperti mencari ingkaran dari implikasi, kita harus mengubah dulu bentuk P jika dan hanya jika Q menjadi bentuk yang ekivalen dengan dirinya. Kita buat nih tabel kebenarannya. Ternyata P jika dan hanya jika Q nilainya sama dengan yang ruas kanan ini. Jika P maka Q dan jika Q maka P. Kemudian kita masukkan dengan sifat distributif nilai ingkarannya. Dapatlah baris yang kedua. Negasi dari jika P maka Q dan yang berubah menjadi atau negasi dari jika Q maka P. Seperti yang kita pelajari di sebelumnya ya, ingkaran dari implikasi, ditemukanlah baris yang ketiga bahwa ingkaran dari jika P maka Q adalah P dan negasi Q dan ingkaran dari jika Q maka P adalah Q dan negasi P. Ya, dari proses tadi ditemukanlah bahwa negasi dari P jika dan hanya jika Q nilai ingkarannya adalah P dan negasi Q atau Q dan negasi P. Paham ya? Contohnya, Amar siswa yang pintar jika dan hanya jika dia memiliki hobi membaca. Ini kalimat biimplikasinya. Oke, Amar siswa yang pintar ini menjadi P. Kemudian dia, maksudnya si Amar ya, memiliki hobi membaca menjadi Q. Kita cari kalimat negasinya dengan rumus P dan negasi Q atau Q dan negasi P. Oke, sehingga ditemukanlah kalimat negasinya. Amar siswa yang pintar dan dia tidak memiliki hobi membaca, atau Amar memiliki hobi membaca dan dia tidak siswa yang pintar. Oke, paham kan? Semoga kamu bisa memahaminya. See you next video selanjutnya. Terima kasih. Sekian pembelajaran kali ini. See you next video selanjutnya. Tetap semangat, jangan menyerah dengan matematika. Ingat, like, comment, and share. SMA Swasta Anijam Medan, a great place for changers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.